Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dengan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan sehari-hari Lee Jong-do yang diperankan oleh aktor papan atas Korea Selatan bernama Kim Woo-bin. Di balik penampilannya yang sederhana, ia memiliki 3 sabuk hitam bela diri, yaitu judo, kendo, dan taekwondo. Selain bekerja sebagai pengantar makanan di restoran ayahnya, Jung-do mengisi sisa waktunya bermain game bersama 3 sahabatnya. Mereka adalah Han, Kang, dan Wang. Kemampuan bela diri Jung-do terungkap secara tidak sengaja saat melihat adu mekanik antara petugas Choi Min saat menangkap residivis. Melihat situasi Choi dalam bahaya, Jung-do segera menyelamatkannya. Bakatnya tersebut menarik perhatian Choi, yang berprofesi sebagai petugas bela diri Divisi Pengawasan Elektronik. Ia merekomendasikan Jung-do kepada atasannya yang bernama Pak Kim. Atas aksinya tersebut, Jung-do mendapatkan penghargaan dari Badan Permasyarakatan Seoul. Tak hanya itu saja, Pak Kim mengajak Jung-do bergabung dalam divisinya menggantikan posisi Choi untuk sementara. Sebab saat ini, Choi harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 bulan. Tak langsung menyetujuinya begitu saja, Jung-do meminta saran dari ayah dan ketiga sahabatnya terlebih dahulu. Dengan senang hati, orang-orang terdekatnya memberi dukungan positif kepada Jung-do. Sebagai petugas magang, Jung-do mendapat pelatihan tentang cara mengawasi tahanan kota yang menggunakan gelang GPS. Hijau berarti aman, kuning peringatan isi ulang daya, dan terakhir merah, pertanda gelang tersebut telah dilepas secara paksa. Residivis sendiri adalah istilah hukum bagi napi yang baru bebas dari penjara. Residivis sering dianggap lebih serius karena menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengulangi tindakan kriminal. Untuk itu, dibutuhkan pengawasan ketat bagi mereka dengan cara dipasang gelang GPS. Gelang GPS memudahkan pihak berwajib melakukan pengawasan terhadap residivis sepanjang waktu. Di hari pertamanya bekerja, Jung-do terlihat bosan. Namun tiba-tiba ia tersenyum saat alat pelacak satu pelaku berwarna kuning. 저기 이양호 씨 맞죠? 끊어. 사장님은 Mendapat 2 kali penolakan, Jung-do melaporkan hal itu kepada Pak Kim. Pria tersebut bernama Yang Ho, yang berkasus pelecehan seksual. Ia baru bebas beberapa bulan lalu. Pak Kim meminta asistennya bernama Yoon memberikan perlengkapan untuk Jung-do. Selain itu, mereka bergegas menuju kediaman Yang Ho. Sesampainya di sana, Jung-do melihat hanya jendela apartemen Yang Ho yang tidak menggunakan terali. Menurut analisanya, kemungkinan besar Yang Ho akan kabur melalui jendela. Sesuai dugaan Jung-do, Yang Ho kabur melalui jendela. 당신은 묵비권을 행사할 권리가 있고. Keesokan harinya, residivis bernama Jong-in dengan kasus pelecehan terhadap bocil kembali beraksi. Jung-do bersama Pak Kim menemukan pria tersebut sedang mengincar bocil di tempat penitipan anak. Melihat petugas DPA, Jong-in langsung melarikan diri. Untuk itu, ia berniat mentraktir Jung-do sebagai bentuk terima kasihnya karena telah memudahkan pekerjaan mereka. Jung-do terlihat senang dan mengajak 3 sahabatnya untuk merayakan keberhasilannya. Saat hendak pulang, Pak Kim mendapat telepon dari asistennya Yoon bahwa 2 residivis berstatus darurat. Salah satunya bernama Mindo dengan kasus pembunuhan.
Mindo baru saja bebas setelah menjalani hukuman selama 20 tahun di penjara. Karena lokasinya berada tak jauh dari Pak Kim, mereka akan mengambil alih Mindo. Sementara, Yoon dan Bin menuju lokasi residivis lainnya dengan kasus penculikan. Sesampainya di TKP, Pak Kim dan Jungdo hanya menemukan gelang GPS Mindo. Dengan bantuan drone milik Han, mereka akhirnya menemukan keberadaan Mindo. Jungdo segera menghampiri Mindo dan meminta Pak Kim menunggu bersama 3 sahabatnya. Mindo 혹시 Karena tidak bisa mengalahkan Jungdo, ia mengancam akan melakukan bunuh diri jika Jungdo tak segera pergi dari tempat itu. Melihat situasi tersebut, Jungdo terlihat sangat panik. Namun, Pak Kim memintanya bersikap tenang dan mengikuti instruksinya. Jungdo menasihati Mindo dengan mengikuti semua kalimat yang diucapkan Pak Kim. Mendengar hal itu, Mindo sangat tersentuh. Ia akhirnya menyadari kesalahannya dan bersedia menyerahkan diri. Di momen ini, Jungdo terlihat kagum dengan apa yang dilakukan Pak Kim. Ia sadar bahwa kekerasan bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Sesampainya di rumah, Jungdo menceritakan semua kegiatannya termasuk kebaikan hati Pak Kim. Ayahnya begitu bahagia mendengar cerita Jungdo dan memberi dukungan sepenuh hati. Tak lama kemudian, berita menyiarkan seorang penjahat kelamin kelas kakap yang akan segera dibebaskan beberapa hari lagi. Kang Ki-jong telah melecehkan 15 bocil dan membunuh semua korbannya. Ia termasuk residivis tingkat tinggi yang sangat ditakuti di wilayahnya. Para orang tua murid yang tinggal di sekitar rumah Kim Jong mulai ketakutan mendengar kabar tersebut. Untuk mengatasi masalah Ki Jong, Pak Kim meminta tambahan tenaga kerja 3 shift dan anggota bela diri untuk mengawasinya. Namun, anggaran yang pernah diajukan oleh pimpinan mereka mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan. Padahal, tugas mereka sangatlah berat, hingga harus mempertaruhkan nyawa demi melindungi warga sipil. Seiring berjalannya waktu, Jungdo mengalami pertumbuhan sebagai seorang petugas bela diri. Di hari berikutnya, Jungdo yang berniat potong rambut di salon bibinya, tanpa sengaja berpapasan dengan residivis bernama Gumam. 그럼 어떡해? Di jalan, Jungdo kembali mendapati Gumam sedang memegang tangan seorang pelayan. Ia bergegas ke kantor, memeriksa status Gumam, di mana pria mesum tersebut terjerat kasus pelecehan seksual. Jungdo lantas melaporkan hal itu kepada Pak Kim. Meskipun lampu GPS-nya masih berwarna hijau, Pak Kim mencoba menghubunginya. Namun, betapa terkejutnya mereka mendengar pernyataan Gumam bahwa hari ini ia akan bermain sepuasnya. Pak Kim dan Jungdo segera menuju TKP. Namun sayangnya, Gumam berhasil melepaskan gelang GPS. Mereka pun berpencar, mencari keberadaan Gumam. Pak Kim meminta Jungdo memeriksa setiap toko yang dijaga oleh wanita. Namun tiba-tiba, ia teringat bibinya yang tinggal sendirian di salon miliknya. Sesuai dugaan Jungdo, Gumam sudah berada di sana, mengunci pintu dari dalam dan melancarkan aksinya. Beruntung, Jungdo tiba tepat waktu. Ia memecahkan kaca dan langsung mengajar pria tersebut. Di rumahnya, sang ayah sudah menyambutnya dengan semangkuk bubur. Ia sangat bangga mengetahui Jungdo baru saja menyelamatkan bibinya, yang mampir ke rumah untuk menceritakan semuanya. Setelah kejadian itu, Kemenku akhirnya menyetujui anggaran perekrutan anggota baru. Namun, pengajuan anggaran untuk 3 shift tetap ditolak. Tim pusat akan segera mengirim 2 petugas bela diri untuk mengawasi Ki Jong. Singkat cerita, setelah mendekam selama 20 tahun di penjara, hari pembebasan Ki Jong pun tiba. Pak Kim dan Jungdo memasangkan gelang GPS di kaki Ki Jong.
Di sini, Kang Ji-jong sempat menatap sinis ke arah Jung-do. Scene berpindah ke komplek perumahan Ki-jong, di mana warga setempat menyambut kedatangannya dengan aksi demo besar-besaran. Mereka menolak keberadaan Ki-jong di tempat itu dan menuntut penegak hukum agar menghukum mati Ki-jong. 혹시 모를 충돌을 대비해 경찰들이 미리 조치를 취하고 Bahkan dalam situasi seperti ini, sempat-sempatnya ia melirik ke arah bocil. Sejak saat itu, patroli malam kembali diaktifkan di komplek tersebut. Tepat tengah malam, rekan bisnis Ki-jong mendatanginya. Ia mengajak Ki-jong melakukan aksi bejatnya dengan bayaran tinggi. Tanpa diduga, Ki-jong langsung menerimanya. Tapi ia khawatir karena saat ini, ia masih dalam status pengawasan dan menggunakan gelang GPS. Pria tersebut meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia diminta menemui bosnya, kita sebut saja bernama Sambi. Keesokan harinya, Ki-jong menemui Sambi dan tak menyadari Jung-do sedang mengikutinya. Namun sayangnya, ia kehilangan jejak. Sambi berkata akan mengurus segalanya termasuk menyiapkan korban dan kamar khusus. Ki-jong hanya datang dan melakukan adegannya saja. Sisanya serahkan kepada mereka. Ki-jong akan menerima 10 juta won untuk satu kali adegan bersama bocil yang berbeda. Sambi berniat mengirimkan video tersebut ke situs gelap khusus pedofil. Tak lama kemudian, Jung-do muncul tepat di depan mobil mereka. Curiga dengan mobil tersebut, Jung-do menghafal plat nomornya. Choi yang baru keluar dari rumah sakit memberi kejutan pada Jung-do dan Pak Kim. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Choi memberikan hadiah sarung tangan untuk Jung-do. Di sisi lain, Sambi merekrut Yang Ho menjadi bagian dari komplotannya untuk mengalihkan petugas DPA. Sementara di tempat lain, seorang bocil bernama Minju berhasil diculik oleh anak buah Sambi. Malam itu, Choi melihat lampu kuning pada GPS Yang Ho. Namun, saat dihubungi HP-nya sedang tidak aktif. Choi dan Pak Kim bergegas menuju lokasi Yan Ho. Namun tanpa diduga, mereka sengaja dijebak di tempat itu. 팀장님 괜찮으세요? Akibat perkelahian tersebut, Pak Kim mengalami luka parah, sedangkan Choi tak berhasil selamat alias meninggoy. Sementara Jung-do mengalami hal serupa saat membuntuti Ki-jong. Sebelum melakukan pengejaran, ia menghubungi Pak Kim. Namun, panggilan teleponnya tidak dijawab. Ia lantas mengecek lokasi Pak Kim. Sayangnya, iPad-nya tidak berfungsi. Tak ingin menunda waktu lagi, Jung-do bergegas menyusul Ki-jong ke kediamannya. Di sisi lain, Ki-jong yang berhasil lolos tengah melakukan persiapan bersama komplotannya untuk melakukan aksi bejatnya. Beberapa saat kemudian, Jung-do tiba di sana. Ia melihat jejak menuju lantai bawah dan memutuskan untuk memeriksanya. Dan betapa terkejutnya Jung-do mendengar tangisan bocil perempuan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan tali besi jendela dan meminta seorang warga menelpon polisi.
Jungdo yang sudah kelelahan mengalami 2 luka tusuk di bagian perut. Tak lama kemudian polisi tiba. Jong dan rekannya berhasil kabur dari tempat itu. 정반 상로 감기 중 도주 중. Ayah Jungdo sangat marah melihat kondisi anaknya. Ia bahkan memarahi atasan Jungdo yang tidak memberikan jaminan keamanan untuk putranya. Jungdo yang baru siuman harus menerima kabar duka tentang kematian Pak Choi dan kondisi darurat Pak Kim yang menjalani operasi darurat. 뜻을 따르신다고 합니다. Jungdo benar-benar syok mendengar kabar tersebut. Singkat cerita, Jungdo beserta rekan-rekannya menghadiri upacara pemakaman Pak Choi. Sebulan kemudian, mereka menghadiri acara penghormatan terakhir untuk Choi dan pemberian penghargaan untuk Jungdo. Di sana, Bibi Minju menemui Jungdo khusus mengucapkan terima kasih, sembari memberikan hadiah dan surat dari Minju. Setelah itu, ia bersama 3 sahabatnya menemui Pak Kim. Ia menceritakan kondisi psikologi yang dialami Jumin, namun Pak Kim tak mengizinkan Jungdo terlibat lagi dengan kasus tersebut. Di luar dugaan, Jungdo malah mengajak 3 sahabatnya turut serta melakukan penangkapan Ki Jong. Han meminta kakaknya yang seorang hacker melacak plat mobil Sambi yang sempat dilihat Jungdo tempo hari. Dengan bantuan kakak Han, mereka berhasil mengakses laptop pelaku yang berisikan video tak bermoral berukuran 1 terabyte yang membuat semua orang terkejut. 이거 뭐야? 컴퓨터에 아동 성착취물이 1테라가 넘게 있어. 안돼 참아야 돼. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Ki Jong, mereka bergegas menuju lokasi tersebut. Karena 3 sahabatnya tak bisa bela diri, Jungdo menghadapi Ki Jong bersama komplotannya seorang diri. Sementara Han dan lainnya memantau melalui drone. Berkat kerjasama tim, mereka akhirnya berhasil menangkap Ki Jong dan mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian dan pemerintah. Di akhir film diperlihatkan Jungdo resmi menjadi anggota DPA dan ceritanya pun selesai. Saya Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.